Halo Sobat Warta Kalteng, kembali lagi bersama Warta Bicara. Kali ini saya bersama narasumber yang nggak kalah hebatnya, bersama Bapak Birom Benardianto. Ya, Pak, betul. apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi nih. Ya. Dan mau ngobrol-ngobrol kita dalam Warta Bicara di Warta Kalteng ya. Pak, Ombudsman, kita sekarang ada di Ombudsman, ini tulisannya gede banget. Iya, betul. Ombudsman ini sebenarnya apa sih Pak? Oke. Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya kalau kita mau tahu Ombudsman itu ya paling mudah buka Undang-Undang 37 ya kan? Ya. Tahun 2008. Nah, itu Undang-Undang tentang Ombudsman. Memang kalau dari sisi sejarah gitu ya, Ombudsman itu awal-awalnya itu cikal bakalnya dari negeri China gitu ya. Ketika zaman kerajaan gitu, kaisar itu punya orang-orang untuk mengawasi jalannya pemerintahan begitu kan. Nah, lalu itu diadopsi di Skandinavia, negara-negara Skandinavia disebut dengan ombudsman, dan itu yang diadopsi gitu kan oleh beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi di Undang-Undang 37 itu dikatakan begini, Ombudsman Republik Indonesia itu lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, tentunya yang dilakukan oleh siapa? Penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara, gitu kan. Nah, termasuk juga turunannya itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, gitu kan, badan hukum milik negara, bahkan juga termasuk pihak swasta, dalam tanda kutip ini perorangan atau kelompok yang diamanahi melaksanakan pelayanan publik, dan di dalamnya itu ada pembiayaan sedikit atau seluruhnya dari APBN dan APBD. Nah, itu gambaran umum. Jadi intinya pengawasan pelayanan publik. Demikian. Sejauh ini Ombudsman berada di Kalimantan Tengah dalam mengawal jalannya penyelenggaraan publik itu seperti apa Pak? Diterima di masyarakatkah atau banyak sekali laporan yang masuk atau bagaimana? Ya, memang dalam kinerja kita gitu kan, kita ini namanya pengawasan pelayanan publik. Lalu kita punya fungsi kan, punya fungsi yang pertama itu pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Pencegahan pun bisa dilakukan lebih awal ya? Seharusnya demikian, begitu. Ada upaya-upaya untuk pencegahan. Lalu salah satu fungsinya lagi adalah pemeriksaan laporan. Gitu. Laporan itu tentunya berasal dari aduan masyarakat. Dalam penanganan aduan masyarakat itu sangat bergantung begitu kan. Yang pertama tentunya masyarakat itu kenal dengan ombudsman kan begitu. Masyarakat itu sudah sadar nggak dengan hak-haknya sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik begitu kan. Jadi ada antusiasme pelapor dari masyarakat untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Memang di sisi lain ombudsman juga boleh melakukan investigasi inisiatif apabila misalnya beberapa media ada menginformasikan kepada kita gitu kan, adanya potensi maladministrasi dan itu cukup masif tapi tidak dilaporkan. Ombudsman juga bisa melakukan inspeksi mendadak terhadap pelayanan publik dan lain-lain. Nah, itu dimungkinkan. Jadi ada dua hal di sini, pemeriksaan aduan masyarakat dan pencegahan. Itu yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam mengawal laporan-laporan tersebut Pak, sampai akhirnya ditindaklanjuti secara lebih jauh, adakah intervensi dari luar untuk bisa membuat ombudsman tidak bisa lebih bergerak banyak nih? Saya pikir begini, kemungkinan memang di mana-mana pasti ada begitu kan. Namun negara kita ini mendirikan Ombudsman RI itu sebagai sebuah lembaga yang independen begitu. Sebagai contoh, ketika kami berdiri, kami itu adalah lembaga yang tidak berada di bawah kementerian begitu kan. Lalu juga dari sisi prakteknya begitu, kita kan dibiayai oleh APBN, anggaran sendiri. Kami di perwakilan itu tidak diperbolehkan begitu kan, menerima misalnya dana operasional dari pemerintah daerah, termasuk Pemprov, termasuk pemerintah kabupaten dan lain-lain. Itu untuk menjamin gitu kan
independensi dari ombudsman gitu. Kita juga punya kode etik tentunya. Lalu nilai-nilai yang kita usung misalnya integritas itu menjadi nilai utama di Ombudsman Republik Indonesia. Jadi ketika kami melakukan selama sejarah kami menangani memimpin Ombudsman RI selama kurang lebih, kalau saya baru 3 tahun sih, tapi Ombudsman kita sejak 2011 sudah ada di sini. Rasanya belum pernah gitu kan pihak terlapor itu mengintervensi kita. Memang ada sedikit beberapa upaya yang mohon pengertian. Saya bilang kalau di Ombudsman ini hukum administrasi ya, pegangannya itu regulasi. Selama regulasi tidak dilanggar, lalu kita lakukan klarifikasi, dan hasil pemeriksaan kita itu sangat terukur dan teruji gitu kan. Jadi produk kami, laporan akhir hasil pemeriksaan itu ada regulasi-regulasi sebagai pegangan, lalu ada praktek-praktek yang dilakukan gitu kan. Sehingga kecil kemungkinan sekali itu bisa diintervensi karena hasil pemeriksaannya itu bisa diukur dan diuji profesional atau tidak kita melaksanakannya. Demikian yang kami lakukan selama ini gitu ya. Sebenarnya Pak, dalam bentuk aduan laporan-laporan tersebut, siapa saja Pak yang diperkenankan untuk melapor hal-hal yang maladministrasi ke Ombudsman, dan apa saja prosedur yang diperlukan? Baiklah. Jadi sebenarnya kita di sisi lain itu bisa jadi saya ini penyelenggara pelayanan publik, tapi di sisi lain saya juga warga negara yang punya hak untuk menerima layanan gitu kan. Baik. Ketika saya sebagai ombudsman, saya juga mengurus KTP kan, saya juga mengurus pelayanan administrasi misalnya dari pemerintah gitu. Jadi ombudsman itu berlakunya itu untuk semua orang begitu kan, warga negara utamanya ya, warga negara yang merasa ketika dia menerima layanan masyarakat lalu diperlakukan misalnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ataupun menerima kenyataan bahwasanya ada diskriminasi, ada penundaan berat. Kalau kami sebut itu semua maladministrasi gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu. Kadang-kadang kita berpikiran pelayanan publik itu adalah barang, jasa gitu, atau administrasi yang diberikan dari pemberi layanan kepada masyarakat. Bahkan ketika mereka bersikap menjalankan tugasnya sebagai aparatur birokrasi, lalu melaksanakan tidak sesuai dengan kewenangan, tidak sesuai aturan, itu bisa diadukan ke ombudsman. Cuman ada uniknya sedikit di sini. Kita ketahui bersama gitu ya, di setiap instansi birokrasi, lembaga-lembaga biasanya ada konsep pengawasan internal gitu ya, ada inspektorat juga, sehingga ketika masyarakat melapor ada syarat formil gitu kan, yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketika Anda tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai, harusnya Anda mengadu dulu ke instansi tersebut gitu kan. Ketika aduan kita tidak ditanggapi atau tidak direspon dengan profesional, nah silahkan melapor ke ombudsman. Ombudsman baru akan bergerak, dan kalau belum dilakukan kita akan minta mereka melaporkan. Teknis pelaporannya ombudsman sih terbuka gitu kan, mau lewat Facebook mengawalinya bisa, mau lewat IG bisa, melewat email bisa, melewat WhatsApp kami di pengaduan, dan itu tentunya akan kami hubungi dan kita pandu begitu ya kan, kita pandu. Ternyata memang harus dicoba untuk melakukan pengaduan secara internal dulu. Jika secara prosedural ya mungkin instansi tersebut tidak bisa mengakomodir keluhan-keluhan tersebut, ombudsman siap untuk mendampingi dan menampung laporan itu untuk ditindaklanjuti. Demikian? Betul sekali. Jadi konsepnya itu adalah di setiap instansi pemberi layanan, lembaga pemberi layanan, harusnya ada konsep pengaduan di tiap-tiap instansi gitu kan. Standar pelayanan minimal itu di Undang-Undang 25/2009 itu mensyaratkan salah satu standar pelayanan yang harus dipenuhi itu ada pengaduan
gitu kan, ada pengaduan. Pengaduan itu harusnya tidak cuma ditulis kotak saran, pengaduan. Di situ harus jelas itu siapa penanggung jawabnya, bagaimana proses aduannya gitu kan, waktu penyelesaiannya kapan, berapa lama. Nah, itu harus jelas gitu kan. Dan biasanya itu yang sering diabaikan mungkin ya. Ya, itu yang kurang dikelola dengan baik lah, menurut saya begitu. Iya. Nah, kalau itu nggak dapat respon ya silahkan gitu. Silahkan, Ombudsman selalu terbuka dan menerima aduan-aduan yang mungkin bisa ditangani sehingga para yang pemberi aduan ini dapat mendapatkan hak yang mungkin dia tidak terima selama ini. Demikian Pak ya. Sejauh apa Pak Ombudsman ini di dalam menangani aduan tersebut di dalam bidang hukum, dan sejauh apa nih Ombudsman bisa mendampingi aduan tersebut untuk terkawal dengan baik? Iya, kata kuncinya itu adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan, hal-hal yang terkait bagaimana saya ini sebagai pelayan negara gitu kan, ya. Pelayanan pemerintah itu harus bersikap gitu kan. Ketika mereka melakukan pelayanan dalam proses pelayanan, mereka harus profesional lah, harus sesuai regulasinya gitu kan. Mungkin saja di situ ada penundaan berlarut, mungkin saja ada penyalahgunaan wewenang atau bertindak di luar kewenangan atau diskriminasi. Ombudsman akan menelisik dari sisi administrasinya, dan produk kami kan saran tindakan koreksi, dan paling tinggi adalah rekomendasi miliknya Ombudsman RI itu kan, itu senjata keramatnya gitu kan. Nah, namun apabila ketika proses penyelidikan dilakukan, investigasi, lalu ditemukan indikasi ada pidana, nah Ombudsman bisa melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan. Begitu yang kita lakukan. Yang sering Pak di dalam Ombudsman menangani khususnya di Kalimantan Tengah itu laporan aduan seperti apa? Apakah tingkat korupsi di Kalimantan Tengah cukup tinggi atau bagaimana Pak? Ya, kalau spesifik bicara tingkat korupsi tidak langsung semacam itu gitu kan. Baik. Lebih kepada perilaku pelayanan, misalnya saja ada penundaan berlarut yang tidak jelas dari sebuah permohonan, misalnya permohonan perizinan, permohonan jasa administrasi lainnya gitu kan. Kalau di kantor pertanahan itu biasanya proses penerbitan sertifikat, permohonan layanan untuk pengukuran lahan, pengembalian batas tanah gitu kan. Kadang-kadang nggak tahu saya itu mal atau tidak, diindikasikan begitu kan. Ini kok nggak selesai-selesai, nggak jelas waktunya gitu kan. Atau pelayanan-pelayanan yang lain yang mungkin masyarakat merasa dirugikan karena dilakukan, ada yang memungut imbalan yang tidak sesuai aturan begitu. Nah, itu. Jadi kalau kami bicara substansi gitu ya, biasanya itu penundaan berlarut itu cukup tinggi gitu ya, penundaan berlarut. Ada juga mungkin diskriminasi, ada juga gitu kan. Ada juga yang di luar kewenangan gitu. Dan biasanya paling banyak itu penundaan berlarut. Jadi kalau bicara jenis malnya ya itu gitu. Tapi ada juga kita mengklarifikasikan sebagai substansi gitu kan. Ada substansi kepegawaian, ada substansi perizinan, ada substansi misalnya pertanahan gitu. Pertanahan. Atau administrasi lainnya. Yang rata-rata merugikan ya. Ya, dan merugikan memang pelapor. Kalau dari statistik di Indonesia itu yang tinggi itu biasanya sih enggak jauh-jauh pelayanan pertanahan, pelayanan kepolisian, kepegawaian. Nah, itu tinggi juga itu. Dan itu terjadi juga dominan di Kalimantan Tengah ya? Hal yang sama seperti daerah lain? Kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya itu tiga besarnya itu berkutat di sekitar itu gitu kan. Walaupun di tahun ini mungkin gitu ya, kepolisian itu ya enggak begitu banyak gitu ya. Tapi di substansi lain itu berulang gitu kan, dan itu sering gitu kan, kayak pertanahan, perizinan, dan pelayanan lainnya gitu, banyak yang gitu. Ngelihat aspeknya yang harus ditangani Ombudsman ini kan sangat luas ya, sangat besar. Bagaimana Ombudsman bisa menjalin sinergitas nih ya antar instansi untuk bisa terbuka, bahkan mendukung Ombudsman untuk bisa
memberikan data-data yang tentunya berarti buat ombudsman untuk menelusuri permasalahan. Baiklah. Jadi ombudsman itu sendiri salah satu tugas pokok fungsi saya itu membangun jaringan kerja itu. Di target kinerja jelas begitu kan. Kalau dengan beberapa stakeholder kayak pemerintah daerah itu, kita di 14 kabupaten kota plus provinsi itu jaringan kerjasama itu selalu kita jaga. Lalu dengan instansi vertikal lainnya, kepolisian juga kita Ombudsman RI Pusat itu punya MOU gitu kan. Ketika kami harus panggil paksa kan minta bantuannya kepolisian itu segala macam ya. Baik. Tapi di sisi lain gitu, Undang-Undang 37 itu menyatakan gitu. Ketika ombudsman melakukan tugasnya, melakukan investigasi, ketika dia memerlukan data, dokumen, permintaan keterangan dan lain-lain, itu dijamin oleh undang-undang tidak boleh dihalangi gitu. Dan wajib diberikan selama undang-undang itu tidak melarangnya begitu kan. Nah, di situ kekuatan ombudsman. Jadi memang di sisi lain hubungan baik itu menjadi penting gitu kan. Ketika kita melakukan tugas-tugas kita di bidang pencegahan dan investigasi. Anda bisa bayangkan ketika kita memiliki saran tindakan korektif, lalu si terlapor itu tidak terlalu kooperatif, Benar. lambat menindaklanjutinya, Ya. Tidak terbuka, sehingga kami terpaksa memonitor kasus itu sampai ditindaklanjutinya seberapa lama gitu. Seberapa lama, dan memang di sisi ombudsman sebelum itu diselesaikan kasus itu tidak akan pernah ditutup. Baik. Jadi ketika saya melakukan saran tindakan koreksi, di undang-undang dikatakan itu wajib dilaksanakan. Tingkat di bawah tidak melaksanakan, kita akan bertanyakan ke tingkat atas sampai ke bupati ke atasnya lagi mendagri akhirnya sampai ke presiden gitu, rekomendasi namanya sudah begitu kan. Nah itu kalau kita sama-sama taat ajas gitu, taat hukum gitu ya, tentunya akan ada sanksi-sanksi bagi yang tidak melaksanakan saran tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman RI. Demikian. Ada nggak Pak upaya ya yang dilakukan Ombudsman, mengingat Kalimantan Tengah ini kan cakupan geografisnya cukup besar ya. Masyarakat mungkin tidak banyak ya memiliki akses ataupun fasilitas untuk bisa datang ke Ombudsman. Itu bagaimana mereka pengen menyalurkan aspirasi keluh kesahnya nih ke Ombudsman? Mengingat pasti resource terbatas ya. Ya zaman sekarang ini kan kemajuan teknologi informasi kan begitu. Ombudsman sih memang saya menyadari sekali bahwasanya Ombudsman tidak begitu dikenal di masyarakat Kalimantan Tengah lah. Baik. Kalau kita bikin persentase mungkin yang paham ini mungkin 30%. Baik. Dan itu pun kebanyakan di lingkungan birokrasi yang notabene mereka lah objek pemeriksaannya kan begitu. Makanya mereka cari tahu kan. Ya, masyarakat umum malah sedikit begitu. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan adalah saya sering sekali sosialisasi gitu kan ke masyarakat, nanti jalan-jalan ke kabupaten bagi brosur di pasar, ngobrol sama masyarakat tuh kita lakukan gitu kan. Dan bagi mereka karena kita keterbatasan personel, keterbatasan sumber daya untuk mengawasi semuanya, kita minta mereka yang aktif begitu ya. Dan juga ketika kita melakukan melakukan kegiatan kita mungkinkan mereka tuh melapor lewat WhatsApp saja tidak apa-apa. Sudah cukup ya. Kita minta nanti identitasnya, kita minta kronologi secara ringkasnya, dan bahan dokumen lain yang berkaitan dengan yang dilaporkan itu bisa saja lewat PDF kita dikirimkan ke kami gitu kan. Nanti kami yang aktif melakukan investigasi dan menyelesaikannya. Jadi pelapor itu kalau ke Ombudsman lapor, memenuhi syarat, sudah duduk manis gitu kan. Kalau boleh saya bilang itu wali rakyat ya kan. Kami ini wali rakyat, kalau bahasa gampangnya lagi pengacaranya rakyat. Wah. Dan itu gratis gitu kan. Wih. Gratis tanpa biaya sepeser pun. Itu akan kita lakukan semaksimal gitu. Ada nggak kendala-kendala khusus dalam menjalankan pekerjaan di Ombudsman? Sebetulnya sih kalau kendala khususnya sebetulnya saya pikir tidak sih. Yang justru menjadi
gambaran kinerja kami itu adalah kesadaran masyarakat bahwasanya mereka tuh punya hak gitu kan untuk mendapatkan pelayanan prima, itu punya hak, bahwasanya ada salurannya begitu kan untuk mengadukan perilaku pelayanan yang diindikasikan maladministrasi itu ada gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka tidak paham gitu kan. Kalau ke Ombudsman sendiri, Anda tinggal kirim WhatsApp saja ke 0811 gitu kan, 1493737 gitu kan. Sekedar konsultasi atau curhat atau bahkan melaporkan, itu akan kami tanggapi gitu kan. Akan kami tanggapi dan akan kami tindak lanjuti apabila itu naik statusnya menjadi laporan pengaduan masyarakat. Itu yang Di dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak, dengan banyaknya kasus tersebut, tidak semuanya kan pasti lari ke penanganan hukum. ya. Apakah Ombudsman masih bisa dan berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalur yang lebih menguntungkan kedua belah pihak atau apa? Gimana, Pak, biasanya? Ya, begini, di laporan pengaduan masyarakat itu mungkin terselesaikannya itu ketika disimpulkan nanti hasil investigasi, klarifikasi dan lain-lain, ada mal atau tidak ada mal. Ketika ditemukan ada mal administrasi, kita membuat saran tindakan korektif untuk diberikan sesuai aturan yang berlaku. Lalu untuk pelakunya disarankan, diberikan saran kepada atasannya untuk melakukan tindakan administratif, misalnya penegakan disiplin gitu ya untuk PNS dan lain-lain gitu. Nah itu yang kita lakukan, dan biasanya di Kalimantan Tengah ini cukup kooperatif sebetulnya. Kooperatif Ya, supaya ketika kita melakukan itu kita menyimpulkan, kita monitoring, dan itu biasanya ditindaklanjuti oleh pemberi layanan itu. Dan untuk kasus-kasus tertentu, Ombudsman itu punya hak untuk melakukan mediasi dan konsiliasi. Jadi para pihak ini, pelapor dan terlapor, atas inisiatif Ombudsman bisa saja kita dudukkan satu meja gitu kan, kita diskusikan sehingga ada kata sepakat antara pelapor dan terlapor bahwasanya saling menerima sehingga case ini bisa kita tutup atau selesaikan. Bahkan memungkinkan juga itu inisiatif dari pelapor dan terlapor untuk bertemu disaksikan oleh Ombudsman, mungkin bahasa kita tuh konsiliasi gitu kan. Nah itu bisa jadi gitu, tidak mesti harus sampai selesai. Mengagumkan, Pak. Ya. Melihat Ombudsman ya di Kalimantan Tengah ternyata bisa mewakili dan bahkan jadi pengacara masyarakat warga di Kalimantan Tengah. Nah, mengakhiri obrolan kita, Pak, Ya. mungkin saya menanyakan harapan Bapak terhadap masyarakat Kalimantan Tengah, terlebih Ombudsman untuk mendampingi masyarakat. Ya, sebetulnya sederhana saja. Saya berharap itu kan masyarakat ini paham gitu, mendapat pencerahan gitu kan, bahwasanya pelayanan publik yang prima itu hak warga negara begitu kan, dan pelayanan publik yang prima itu kewajiban pemberi layanan gitu. Jangan bahasa itu tuh jangan dibalik begitu kan. Nah, lalu yang kedua, kami selaku Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Tengah ini kan bertindak lebih mengedepankan persuasif begitu kan. Kalau saya hasil penilaian pelayanan publik di Kalteng ini mendapatkan fenomena bahwasanya pelayanan publik itu tidak cukup tinggi begitu kan, kualitasnya gitu. Yang kami lakukan adalah kami mendatangi pihak pemerintah daerah, berdiskusi, bermohon kepada mereka agar kita berikan saran agar itu dirubah untuk semakin baik. Dan itu sudah dilakukan oleh Ombudsman RI Kalteng gitu kan, tanpa bermaksud mendiskreditkan pemerintah daerah, instansi, lembaga. Nah, kita jalin komunikasi. Saya sering berkata lebih baik kehadiran kami ini sebagai mahkamah pengaruh itu ya. Ketika saya hadir adalah perubahan pelayanan publik itu menjadi lebih baik gitu kan, daripada harus sekedar saya memberikan sanksi sosial, mempermalukan dan lain-lain. Masyarakat toh tidak akan menikmati pelayanan publik yang prima ketika itu kita lakukan. Alangkah lebih baiknya ketika kita datang, mereka punya satu pemahaman, lalu berusaha meningkatkan, masyarakat insya Allah akan menerima hasilnya, kan begitu. Dan kehadiran Ombudsman lebih memprioritaskan Ya.
kebaikan untuk masyarakat daripada hanya sekedar Iya. memberikan rasa yang tidak nyaman untuk kedua belah pihak, pelapor dan yang terlapor. Betul. Kita tidak sekedar menjustifikasi bahwasanya Anda salah, Anda benar. Nah, itu dalam proses ya. Kalau pemeriksaan pasti ada itu, tapi kan ada saran tindakan koreksi. Jauh lebih penting daripada itu munculnya kesadaran pemberi layanan bahwasanya itu kewajiban yang patut dan wajib diberikan kepada masyarakat atau warga negara, sehingga dengan sendirinya masyarakat di Kalteng ini menerima layanan itu yang prinsipnya itu sederhana gitu ya kan, murah dan cepat. Itu yang paling penting kan begitu. Baik Pak, keren banget. Demikian Warta Bicara di Warta Kalimantan Tengah. Kita bertemu di Warta Bicara selanjutnya.